Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan praktikum kita yaitu tentang hukum Kirchhoff 1. Nah, sekarang kita mulai dari gambar yang pertama. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah kita ukur dahulu tegangan pada baterai. Nah, seperti biasa, kita ambil multi. Nah, kemudian kita arahkan batas ukurnya ke 10 volt karena tegangan yang akan kita ukur itu dia nilainya maksimalnya 6 volt. Nah, sekarang kita mulai pembacaannya. Di sini yang positif dan ini yang negatif. Nah, sekarang kita baca berapa besar tegangan baterainya. Ini dia nilainya. Nah, silakan Anda baca sendiri berapa volt tegangannya. Nah, sekarang kita mulai untuk merangkai gambar yang pertama. Ini perhatikan nilai R1 100, R2 330, dan R3 470. Ini dia terhubung paralel. Kita ambil R-nya, ini dia. Ini R1-nya 100, R2-nya 330, dan R3-nya 470. Dia terhubung paralel. Nah, perhatikan gambarnya. Yang positif baterai. Positif baterai dia terhubung ke positif miliampere. Positif baterai berarti yang ini dia baterainya, yang positifnya. Dia terhubung ke positif miliampere. Ini dia, positif miliampere. Nah, perhatikan gambarnya lagi. Nah, keluaran dari miliampere masuk ke salah satu kaki R yang paralel. Apakah yang sebelah kiri atau yang di sebelah kanan, terserah Anda. Dari miliampere. Ini dia keluarannya miliampere. Ini keluaran miliampere ini. Dia terhubung ke salah satu di rangkaian yang paralel. Nah, ini dia terhubung. Nah, selanjutnya perhatikan gambar lagi. Negatif baterai terhubung ke R yang paralel yang satunya lagi. Kita ambil lagi kabel, kemudian kita taruh di negatif baterai. Nah, kita taruh di R yang paralel yang satunya lagi. Maka bentuk rangkaian yang kita buat sesuai dengan bentuk gambar ini untuk menghitung arus total. Silakan dibaca berapa besar pembacaan arus totalnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengukur I pada masing-masing tahanan? Pada I R1, R2, dan R3. Langkahnya yang perlu Anda pahami adalah kita buang dulu miliampere untuk yang I total ini. Jadi miliampere ini kita buang, kita cabut hubungan kabelnya. Kemudian dari positif baterai dia terhubung langsung ke dalam rangkaian. Nah, tolong diingat itu, ini dia kuncinya. Miliampere untuk menghitung arus total, kita buang dulu atau kita putuskan hubungannya. Dari positif baterai terhubung langsung ke dalam rangkaian. Nah, ini dia. Kita buang yang positif baterainya. Ini dia. Positif baterai yang terhubung ke miliampere tadi. Kita buka. Kita buka positifnya. Dan yang terhubung ke dalam rangkaian ini juga kita buka. Nih, dan kita gantikan dengan kabel yang positif baterai. Ini dia. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghitung arus pada masing-masing tahanan? Nah, caranya kita taruh miliampernya boleh di sebelah kiri R1 atau di sebelah kanan R1. Ini nilainya nanti akan sama. Syaratnya kita harus putus satu buah kaki R1. Jadi kaki yang kita putus itu tidak boleh terhubung dengan rangkaian. Maksudnya seperti ini. Ini R1. Berarti yang ini boleh kita putus dan yang ini boleh kita putus. Dan hubungan yang putus itu tidak boleh terhubung dengan rangkaian. Nah, seperti ini cara memutusnya. Nah, ini putus, kaki ini dengan ini. Yang ini tetap terhubung. Atau yang ini, kaki ini dengan ini putus dan yang ini tetap terhubung. Nah, ini terserah kita aja.
Nah, sekarang kita putus yang ini. Nah, bagaimana cara kita mengukur I1-nya? Kita ambil dari multi. Multi ini sudah kita pasang kabel 2 buah. Nah, cara mengukurnya, kita ukur pada kaki yang diputus. Ini yang putusnya tadi. Kita taruh yang positifnya di sini, karena ini nampak merah, dan negatifnya ini. Maka terukurlah dia berapa besar I1. Kita perhatikan lagi multinya. Itu dia besar I1-nya. Sudah, silakan dibaca sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengukur I2. Nah, kita buka lagi hubungan kakinya salah satunya seperti ini. Nah, kita taruh kabel dari miliampere tadi. Kabel dari miliampere sana, kemudian yang ini ke sini, dan baca lagi arus pada miliampernya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengukur I3. Ini kita buka salah satu kakinya, seperti ini juga boleh. Kita taruh kabel yang dari miliampere tadi. Ini dia kabel miliampere. Ini karena ini hitam, maka yang bawahnya juga hitam. Nah, terus kakinya yang di sini yang satu lagi. Nah, kita baca arus pada miliampernya. Nah, itu dia besar arusnya. Nah, seandainya nanti jarumnya bergerak ke sebelah kiri, berarti saat pemasangan kabelnya tadi Anda terbalik. Nah, solusinya silahkan Anda balik kabelnya. Nah, kita lanjutkan ke gambar yang nomor 2. Ini R1, R2, dan R3. R2 dan R3 dia terhubung paralel. R2 dan R3 dia terhubung paralel. Nih. Nih, R2 dengan R3 terhubung paralel. Kemudian R yang paralel ini dia terhubung seri dengan R1. Nah, ini dia. Nih, R1 dia terhubung seri dengan R yang paralel. Nah, perhatikan lagi. Nih, positif baterai terhubung ke miliampere. Kemudian keluaran dari miliampere terhubung ke R1. Nih, positif baterai dia terhubung ke miliampere. Dan keluaran miliampere ini dia terhubung ke R1. Nih. Terhubung ke R1 yang ini. Nah, kemudian perhatikan gambar lagi. Negatif baterai terhubung ke R2 dan R3. Negatif baterai yang ini dia kabelnya terhubung ke kaki R2. Nah, di sini taruh. Nah, ini dia terhubung ke kaki R2, terhubung ke kaki R3. Kalau di sini taruh, ini enggak. Ini artinya dia terhubung ke R2, R3 dan R1. Dalam gambar mintanya hanya kaki R2 dan kaki R3 saja. Nah, ini untuk pembacaan arus total. Nah, silakan dibaca berapa nilainya. Nah, kita lanjutkan untuk mengukur arus pada masing-masing tahanan. Nah, pertama kita buang dulu miliampernya. Kita cabut kabelnya yang miliampere ini. Nah, kita cabut kabelnya miliampere. Nah, ini dia. Nah, terus yang positif baterai ini dia terhubung langsung ke R1. Positif baterai dia terhubung langsung ke R1. Berarti yang ini yang di miliampere tadi. Ini kabel terhubung di miliampere, kita buka, ini yang positifnya. Nah, sekarang kita hitung lagi arus pada R1. Caranya, ini boleh di sini taruh miliampere, boleh di sini. Nilainya akan sama. Begitupun untuk I2. Ini boleh di sini taruh, boleh di sini taruh. Syaratnya kakinya harus kita putus salah satu. Apakah yang sebelah kiri atau yang di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini kakinya kita coba putus yang sebelah ini misalnya. Kita buka kakinya satu. Nah, yang ini
Kemudian kita taruh ini kabel miliampernya. Nih, kabel miliampernya. Ini yang positifnya. Dan ini ya negatifnya. Nah, baca arus pada miliamper. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengukur I2. I2 yang ini. Kita buka kakinya salah satu. Ini dia. Ini kita buka misalnya yang ini. Nah, kita taruh kabelnya di sini satu. Kaki yang putus itu yang ini dengan ini yang putus. Di ini kita taruh satu. Terus kabel miliampere yang satu lagi ke kaki yang ini atau yang ini. Nah, baca berapa besar arusnya. Nah, selanjutnya untuk mengukur I3 lagi. Kita buka kakinya salah satu. Misalnya yang ini misalnya. Nah, kita taruh yang ini kabelnya satu. Terus yang ini salah satu. Nah. Nah, sekian. Kita lanjutkan ke gambar yang nomor 3. Ini ada 4 buah R. Kita mulai dari gambar ini. R1 dan R5 dia terhubung paralel. R1 dan R5 dia terhubung paralel. Nih. Ya, nih. Tengok gambarnya. Nah, hubungan yang paralel yang sebelah sini dia terhubung dengan R7. Nah, yang ini misalnya hubungannya paralel yang ini atau yang ini, terserah kita aja dulu terlebih dahulu yang mana mau kita tentuin. Misalnya yang ini dahulu, dia terhubung dengan R7 tadi. Nah, hubungan paralel yang satunya lagi, yang ini, dia terhubung ke R3. Ini hubungan paralel yang ini. Nih, hubungan paralel yang ini dia terhubung dengan R3. Nah, ini. Nah, R7 kaki yang satunya lagi langsung terhubung ke R3. Berarti yang ini R7 yang satunya dia terhubung ke R3. Berarti yang ini. Nah, sekarang tengok ini. Positif baterai masuk ke miliampere. Ini positif baterai dia masuk ke miliampere. Kemudian dari gambarnya perhatikan. Nih, miliampere dia terhubung ke R47 dan R470. Ini dia miliampere. Keluarnya terhubung ke R47 dan R470. Berarti yang ini dia. Nah, berarti kita taruh di sini. Nah, dia terhubung ke 47 dan 470 dan satu lagi terhubung ke 47. Nah, selanjutnya negatif baterai dia terhubung ke R470 ke yang paralel. Ini negatif baterai dia terhubung ke R470 dan yang paralel. Berarti yang ini kakinya. Ini 470 terhubung ke R yang paralel. Berarti di sini. Nah, selesai untuk pembacaan arus totalnya. Kita baca lagi berapa besar arus totalnya. Nah, kita lanjutkan untuk mencari arus masing-masing. Pertama, kita buang dulu miliampernya. Dari positif baterai dia langsung terhubung ke R47 dan R470. Nih, positif baterai. Ini kita buang. Kemudian keluaran digantikan ini. Ambil ini kabelnya, kita buka dan gantikan dengan yang positif tadi. Nah, selanjutnya baru kita ukur nanti berapa besar I7 dan I3. Kita mulai dari I7 dulu, 47 ohm, berarti yang ini. Nih. Nih, nah, kita buka kakinya salah satunya. Misalnya yang ini kita buka. Kita taruh tadi miliampernya yang ini. Ini kabel miliampere. Nah, ini yang dibuka tadi. Taruh di sini. Nah, silakan kebalik. Nah, udah baca arus I3
7-nya. Nah, selanjutnya kita ukur lagi arus pada R3. R3 nilainya 470 ohm. Nih, kita buka salah satu kakinya. Ini dia kaki yang dibuka tadi. Dah, baca lagi arusnya. Nah, selanjutnya kita ukur arus pada I1. Nih, kita buka kaki R1, terserah yang mananya. Nah, kita ukur pada tempat yang kita buka tadi. Ini dia. Oh, kebalik ya. Berarti ini kabelnya harus kita balikkan terlebih dahulu. Nah, dah baca arusnya. Nah, itu untuk I1. Nah, selanjutnya untuk I5. Ini kita buka lagi salah satunya. Taruh kabelnya di sini satu tempat yang kita buka. Dan ini satu lagi. Nah, baca arusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambar yang nomor 4. Nah, untuk merangkainya kita abaikan terlebih dahulu R2 dan R3. Jadi R8 terhubung seri dengan R1, kemudian R1 ini terhubung seri dengan R5, R5 ini terhubung seri dengan R6, R6 kembali ke R8. Nah, sekarang kita ambil ke papannya. Ini R8, ini dia. Ohm. Nah, kaki R8 ini terhubung dengan R1. Ini dia. Nih, R8 terhubung dengan R1. Dan kaki R1 yang ini berarti yang ini terhubung ke R5. Ini dia. R1 terhubung dengan R5. Kemudian R5 yang ini berarti yang ini. Dia terhubung ke R6. Ini R6-nya. R5 terhubung dengan R6. Kemudian R6 ini yang ini dia. Dia kembali ke R8, maka seperti ini bentuk rangkaiannya. Dan sekarang kita ambil R2 dan R3. Kaki R2, R3 yang di atas terhubung, yang di bawah juga saling terhubung, maka ini bentuk rangkaiannya dia paralel. Nah, kita mulai dari kaki yang di atas. Paralel yang di atas ini dia terhubung di antara 1 dan 8, berarti ini dia 1, 8. Ini tadi ada R2 dan R3. Nah, paralel yang satunya lagi, berarti yang ini, paralel yang satunya lagi yang ini. Yang ini dia terhubung ke R5 dan 6. 150 dan 220, berarti ini dia 5 dan 6. Nah, ini dia. Nah, selesai rangkaiannya. Kemudian kita ambil yang positif baterai lagi. Positif baterai dia terhubung ke miliampere, kemudian miliampere dia terhubung ke R8 dan R6. Ini positif baterai. Ini positif baterai dia terhubung ke miliampere. Nah, kemudian miliampere dia, nih miliampere ini dia terhubung ke R8 dan R6, 10 dan 220. Nih, 10 dan 220, berarti yang ini dia. Nah, selanjutnya yang negatif baterai. Negatif baterai ini dia terhubung ke R6 dan R5. Ini negatif baterai yang ini terhubung ke 6 dan 5, yaitu 220 dan 150. 220 dan 150, berarti yang ini dia. Udah selesai rangkaiannya. Sekarang silakan baca arus total. Kita lanjutkan untuk menghitung, mengukur arus masing-masing tahanan. Pertama, kita buka dahulu hubungan miliampere. Jadi positif baterai yang ke miliampere kita buka hubungannya, kabelnya. Nih. Kemudian kita hubungkan yang ke papan rangkaian yang ada miliampernya tadi, yang ini dia. Yang ada kabel ke miliampere. Nih, kita buka dan kita gantikan dengan kabel positif baterai. Selanjutnya kita ukur lagi
arus pada masing-masing tahanan. Pertama kita mulai dari I8. I8 tadi nilainya 10 ohm, berarti yang ini kita buka kakinya salah satu. Nah, kita buka kaki yang salah satu. Kemudian kita ukur pada kaki yang dibuka. Berarti ini dengan ini yang dibuka tadi. Taruh sini satu, di sini satu. Nah, silakan dibaca. Nah, selanjutnya kita hitung I6 lagi. I6-nya 220, berarti yang ini. Kita buka salah satu. Kita taruh di sini. Dan kita taruh di sini. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk mengukur I1. I1 berarti yang ini. 100 ohm. Nih, kita buka kakinya salah satu. Kita taruh di sini satu dan di sini satu. Nah, selanjutnya kita ukur lagi I5. Yang ini kita taruh ini. Terus yang hitamnya ini. Nah, selanjutnya kita ukur I2. 2 berarti yang ini. Kita buka kakinya. Kita taruh di sini satu. Terus kaki yang ini di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengukur I3. Buka ini satu, taruh ini di sini, kemudian yang ini di sini. Nah, kita lanjutkan ke gambar yang terakhir, yang nomor 5. Nih, kita abaikan dulu yang R8, R6, dan R7. Kita pasang yang ini. R1 dan R5 dia terhubung seri. R1 dengan R5 dia terhubung seri. Ini dia, 1 dan 5. Kemudian kaki R5 yang ini dia terhubung ke R2 dan 3, dia paralel karena kedua kakinya saling terhubung. Itu yang ini, R5 yang ini dia terhubung ke R2 dan terhubung ke R3. Itu R2 3 yang ini berarti yang ini. Dia terhubung ke R4. Yang ini dia. Nih, 2 3 yang ini dia terhubung ke R4. Kemudian kaki R4 ini berarti yang ini dia kembali ke R1. Ini dia. Kembali ke R1. Kemudian kita ambil R7. R7 ini dia terhubung ke paralel dan R4. Paralel dengan R4 yang ini dia. Ini yang paralel terhubung dengan R4, berarti yang ini ada R7. Kemudian kaki R7 yang ini berarti yang ini. Dia terhubung ke R6 220. Nah, ini dia. Nih, R7 dia terhubung ke R6. Kemudian kaki R6 yang ini berarti yang ini. Dia kembali ke kaki R1 yang terhubung dengan R4. Kaki R6 yang ini dia terhubung ke R1 dan R4. Berarti yang ini dia. Nah, di antara R1 dan R4 ini, 1 dan 4 ini ada R10 ohm. Itu yang ini. Nih, 1 dan 4 ini berarti ada R10 ohm. Yang ini dia. Nah, udah selesai rangkaiannya. Kita tengok lagi gambarnya. Ini positif baterai. Dia terhubung ke miliampere, kemudian dari miliampere baru langsung ke R8. Ini dia kabel positif baterai. Dia terhubung ke miliampere, kemudian dari miliampere dia terhubung ke R8. Nih, terhubung ke R8. Nah, selanjutnya negatif baterai dia terhubung ke R6 dan R7. Negatif baterai terhubung ke 6 dan 7. Ini dia. Nah, dah. Sekarang kita baca berapa besar arus totalnya.
Nah, kita lanjutkan mengukur arus pada masing-masing tahanan. Kita buka dulu hubungan miliampernya. Positif baterai langsung masuk ke R8. Ini positif baterainya kita buka. Ini kabelnya. Kita buka positif baterai, kemudian kita gantikan kabel yang terhubung ke miliamper ini. Ini buka dan pasang positif baterai. Selanjutnya kita hitung terlebih dahulu I yang mengalir pada R8 yaitu I8. I8 berarti yang ini. Kita buka kakinya satu buah. Ini kita buka kakinya satu buah. Kita taruh di sini satu. Kemudian di sini satu. Dah, baca arusnya. Nah, selanjutnya kita ukur lagi I yang mengalir pada I6. I6 berarti yang ini. Ini I6. Kita buka kakinya satu. Kita taruh di sini. Terus ini satu dan baca arusnya. Nah, selanjutnya kita ukur I yang mengalir pada R7 yaitu I7, berarti yang ini. Satu kakinya, di sini satu, dan ini satu kebalik. Nah, baca arusnya. Nah, selanjutnya kita ukur I pada R4. Itu I4. Nih, kita buka salah satu kakinya, taruh kabel miliampernya, terus di sini satu lagi. Nah, baca berapa besar arusnya. Nah, selanjutnya I yang mengalir pada R1, yang ini. Buka salah satu kakinya, misalnya ini yang kita buka. Di sini satu. Dan di sini satu, kebalik. Nah, ini satu. Udah baca arusnya. Nah, selanjutnya I pada R5. R5 berarti yang ini. Kita buka salah satu kakinya, pasang kabel miliampernya. Nih, udah baca arusnya. Nah, selanjutnya ukur I pada R2, berarti yang ini. R2. Nah, taruh kabel di sini satu dan di kaki yang dibukanya satu. Baca arusnya. Nah, selanjutnya I3. Di sini satu, di sini satu. Nah, sekian praktikum kita untuk yang hukum Kirchhoff 1.